Oke sahabat Tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi seputar WiFi. Kali ini yaitu kita akan mencari password WiFi punya sendiri ataupun punya pacar ataupun punya tetangga, silahkan bebas. Oke, untuk demo kali ini kita akan menggunakan aplikasi dari Acrylic WiFi Analyzer. Oke, sebelum kita memulai, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan WiFi di rumah kita agar tidak mudah di intruder menggunakan software-software dan aplikasi seperti ini. Oke, kita langsung ke penyetingan. Silakan teman-teman login dulu ke router. Saya tidak perlu menjelaskan cara login ke routernya, tinggal disesuaikan dengan tip dan router teman-teman atau tinggal googling saja untuk cara loginnya. Oke, setelah login teman-teman tinggal cari saja menu-menu. Mungkin setiap router pasti berbeda-beda untuk user interface-nya. Silakan cari saja yang berhubungan dengan WiFi ataupun WLAN seperti ini. Langkah pertama tentu saja teman-teman cari saja menu pengaturan di seputar WiFi ya. Contohnya teman-teman jika menunya seperti ini ya. Jika kebetulan teman-teman ada isi GI-nya, silahkan teman-teman pilih on kan untuk isi GI-nya. Biasanya untuk ini sebenarnya bagusnya universal seperti ini. Biasanya kebanyakan paket IPOL M1 M2 itu dari mode N ya. Jadi tidak apa-apa, ini tidak jadi masalah. Oke, untuk bandwidth teman-teman bisa atur ke 40 jika HP teman-teman support untuk bandwidth pita lebar 40 MHz ya. Kalau tidak support untuk HP-nya, saran saya gunakan 20, tetapi akan lebih bagus menggunakan 40 MHz. Jika ada pengaturan set atau apply simpan, silakan simpan dulu pengaturannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengaturan ini WiFi ya, yang ini. Nah, di sini saya SSID-nya yaitu noise body. Jika untuk SSID isolation kebanyakan rata-rata untuk tip router ada ya. Saran saya silahkan on kan agar lebih aman. Kalau teman-teman ingin SSID-nya hide, silahkan lebih bagus. Jadi nanti teman-teman untuk masuknya tinggal ketik saja SSID-nya secara manual di HP. Jangan lupa masukkan passwordnya ya, begitu kira-kira. Oke, kita apply. Ini yang biasa saya gunakan ya. Ini on semua sih. Ini untuk demo saja. Oke, selanjutnya mengatur blacklist dan whitelist. Biasanya tiap router ada untuk konfigurasi WiFi ada tulisan whitelist, blacklist, walaupun gayanya berbeda. Pada dasarnya metode ini sering saya gunakan dan saya biasanya hanya menggunakan metode whitelist daripada blacklist. Kenapa? Alasannya sudah pernah saya bahas sering cukup lama ya. Oke, mungkin dasar seperti ini, pengaturan seperti ini teman-teman bisa dipahami ya. Oke, kita kembali lagi ke Acrylic. Untuk demo saya SSID-nya tidak hide ya, tidak di hide. Untuk aplikasi Acrylic WiFi Analyzer teman-teman tinggal googling saja karena saya tidak perlu menjelaskan. Kebetulan ini yang versi free ya, saya menggunakan versi free. Setelah terbuka seperti ini kita akan lakukan dulu konfigurasi, klik konfigurasi. Nah, kebetulan untuk Acrylic ini untuk yang WiFi card Atheros chipset AR9271 ini tidak terbaca di Acrylic, tetapi kalau saya menggunakan di Kali Linux ini terbaca ya, karena untuk Kali Linux saya menggunakan WiFi card ini. Tetapi kalau yang ini terbaca ya. Nah, tapi ini versi N saja seperti saya bilang tadi, kebanyakan Acrylic ini lebih mengutamakan di mode N. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman jika ingin tampilannya menjadi hitam, teman-teman bisa pilih dark ya. Nah, jadi sudah hitam. Untuk visualisasi biarkan default GPS, teman-teman bisa aktifkan, saya akan aktifkan. Update yang lain biarkan, kalau sudah kita tutup saja. Oke, selanjutnya tidak ada pengaturan lagi tambahan. Selanjutnya kita langsung start capture saja. Kebetulan di sini saya menggunakan mode monitor ya. Tadi saya sudah checklist mode monitor. Tetapi tool ini support di mode biasa juga, tetapi memang untuk Windows ini jangan terlalu banyak berharap ya, karena ini juga teman-teman buka aplikasi harus lewat administrator ya, berbeda dengan Kali Linux itu lebih gampang sih. Kita start saja. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Kita tunggu saja. Sebenarnya sebelum membuat video saya sudah melakukan capture ya selama hampir 2 jam dan sudah dapat 2. Di sini saya hanya bahas singkat saja untuk metodenya karena tidak ada yang menekan enter langsung bisa dapat untuk PW-nya ya. Kita harus sering melakukan percobaan biar teman-teman bisa memahami konsep yang sebenarnya. Kebetulan untuk Acrylic ini support di 2,4, 5 GHz dan 6 GHz. Oke, kita
cek di device. Nah, di sini teman-teman bisa memfilter juga ya, ingin menghilangkan yang mana. Misalnya MAC addressnya dihilangkan, tinggal disesuaikan. Nah, di sini saya akan RSI-nya naikin dulu punya saya. Nah, ini ya. Nah, ini punya saya. Kita pilih device info. Teman-teman bisa lihat noise boy ya. Nah, ini. Jadi kita dapat informasinya secara lengkap. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat untuk kualitas sinyal, metode transmit ini standar 802 S versi. Nah, sini saya langsung ke paket saja. Oh iya, belum di on kan, kita on kan. Ini untuk paket pure-nya ya. Nah, kuncinya di paket pure ya sebenarnya. Ini dasar-dasar pembacaan ini sebenarnya sudah sering saya bahas sih. Bagaimana untuk membaca yang prem yang ada RSN M1, M2, M3, M4 ya. Handshake itu harus memenuhi syarat yaitu sampai M4 ya. Ini kode-kode ini bukan tanpa berarti ya. Nah, ini untuk premnya enggak lengkap sih, untuk premnya enggak lengkap. Saya ngetes tidak perlu lama, itu 2 menitan saja karena saya sebelumnya sudah dapat paket pure-nya yang bisa kita lihat, tetapi bukan punya saya ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup kita akan stop saja. View, capture, save, yes ya. Nah, teman-teman bisa save. Saya akan save dengan satukan dengan yang sebelumnya saja, akrilik. Saya kasih nama akrilik ya. Nih, akrilik 1. Kita save saja untuk capture-nya. Oke, sudah tersimpan. Nah, di sini juga teman-teman bisa membuka ya, bisa membuka, bisa save ya. Nah, bisa buka, bisa save. Sebelum tutup, kita jangan ditutup dulu ya. Kita cek dulu filenya. Barusan akrilik 1 ya, yang ini. Tapi karena saya ngetesnya hanya 1 menit, 2 menit, kemungkinan tidak dapat handshake ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan yang paling gampang di Windows itu menggunakan AC sih. Sebenarnya untuk hashing seperti hash suite itu banyak ya. Bisa menggunakan HS, AC. Kita akan menggunakan AC saja. Nah, jadi ini paket yang akan kita analisa ya. Oke, di sini saya menggunakan AC ya. Teman-teman tinggal ketik saja ini ya. Saya tidak perlu baca. Kalau sudah teman-teman unduh file Win ya, karena kita tutorial Windows jadi cari saja yang Win seperti ini. Cari saja di bin ya, di dalam folder bin. Nah, ini yang tulisan GUI ya. Nah, ini kita akan analisa yang barusan, tapi kemungkinan tidak dapat ya untuk handshake-nya. Setelah terbuka kita choice yang ini ya, yang akrilik 1. Kemudian kita wordlist-nya di akrilik saja. Ini untuk wordlist. Teman-teman tinggal lihat saja video saya sebelumnya karena saya tidak perlu menjelaskan lagi cara membuatnya ya. Kita launch saja. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya 0 ya. Nah, ini handshake-nya belum dapat ya, walaupun SSID-nya. Maka jika seperti ini kita tidak bisa mengetahui password Wi-Fi-nya ya. Oke, saya demokan dengan yang sudah saya dapatkan sebelumnya menggunakan aplikasi akrilik. Taruhlah ini kosong lagi. Untuk file name kita arahkan akrilik ini saya yang sudah dapat untuk demo untuk membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak. Yang barusan tidak bisa ya karena 0 semua. Oke, pilih launch. Nah, jika teman-teman lihat di sini pastikan teman-teman lihat di handshake. Nah, ini jika ada tulisan 1 seperti ini berarti ini bisa kita testing ya. Caranya teman-teman silakan ketik saja nomor berapa. Ini nomor 10 ya. Kita pilih nomor 10 lalu enter. Tunggu sedang proses. Untuk kota wordlistnya ada 103. Ini sedikit sih. Jika teman-teman ingin yang lebih dominan menggunakan CPU silakan gunakan AC, tetapi jika teman-teman ingin menggunakan yang GPU silakan gunakan AC ya, HC. Oke, sudah selesai dan ini adalah untuk loginnya. Oke, caranya hampir sama dengan yang saya bahas di Compute, tapi ini yang paling mudah yaitu menggunakan AC jika untuk Windows ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.